syariatullah. Uh, ya, syariatullah di situ sudah kita bagaimana yang dikatakan sholat husnu, menjaga dalam kita berdiri di dalam sholat itu, bahwa sesungguhnya di situ hanya perbuatan Allah. Ya, berdirilah engkau dengan khusyuk karena hanya Allah Ta'ala di situ. Ini sudah syariatullah, sudah mantap syariat kita. Inilah satu kenikmatan, makanya tidak bisa terpisah dengan marifat kita. Ya, syariat, marifat, tarekat, dan hakikat tidak bisa terpisah. Harus semua empat kita bawa. Karena ini yang membawa kita hijrah, artinya Isra dan Mi'raj. Empat ini. Ya, kalau memang nggak ada lainnya, nggak ada syariatnya, kita bermarifat, ini hanya mengatakan ya ilallah, ya tanpa la ilaha illallah. Kalau kita tidak menggunakan hakikat, tarekat, dan marifat, ini hanya kita mengucapkan dalam tauhid tadi la, nggak ada ilahnya, nggak ada ilahannya, nggak ada Allahnya. Nah, ini kita masih fikih di sini. Ya, tingkatan kita syariat fikih. Gitu sahabat beriman. Makanya syariat itu banyak tingkatannya tuh. Ya, bukan cuma satu. Ada hakikatnya syariat, ya. Syariat itu ada hakikatnya. Ya, ini lebih apa namanya? Kadang-kadang cakman ya yang menjelaskan itu. Cuma saya kan di sini kedudukan saya kan kita sudah mempelajari cukup jauh gitu ya. Cukup jauh, makanya saya tidak pernah kembali lagi gitu untuk menjelaskannya gitu. Kadang-kadang Cakman hadir di sini untuk menjelaskan syariatnya hakikat. Itu syariatnya hakikat ya, banyak sahabat beriman ya. Jadi tingkatan-tingkatan syariat itu, begitupun juga hakikatnya hakikat, banyak juga tuh, banyak lapis-lapisannya. Begitupun juga hakikatnya tarekat. Kenapa sih hakikat ini selalu dibawa-bawa? Ya. Karena hakikat inilah yang artinya diri yang halus tadi, ya, atau dikatakan ruh tadi. Makanya dia di mana-mana dibawa. Ya, hakikatnya syariat, hakikatnya tarekat, hakikatnya marifat, hakikatnya hakikat. Ya. Hakikat ini bukan satu organisasi atau satu mungkin enggak. Ya, seperti kita ingin mengetahui, kita mengimani kepada surga dan neraka, ya. Yang dikatakan mengimani inilah hakikat, kita harus mengetahui di sebalik apa yang diimani. Seperti juga dasar kita ini, mana yang dikatakan diri hakikat itu. Makanya kadang-kadang orang mengatakan hakikat itu adalah kajian enggak, bukan begitu artinya. Ya. Hakikat itu adalah dia di makom Rasulullah, ya, atau kita mengkaji diri Rasulullah atau dikatakan Nur Muhammad. Itu yang diri hakikat tuh, diri yang halus. Ya. Makanya kalau kita lihat orang meninggal, itu yang pergi itu diri hakikat, diri yang halus. Ya. Makanya walaupun dia di syariat ada dia. Ya, walaupun dia di hakikat ada juga dia, walaupun dia di tarekat ada juga dia, walaupun di marifat ada juga dia. Makanya kenapa ada marifat, ada hakikatnya marifat, ada hakikatnya tarekat, ada hakikat, bukan dia marifat duduk di marifat lantas
kita sadar sesadar-sadarnya, tapi kita tidak lagi di situ secuit pun merasa memiliki tubuh itu. Ya, tidak lagi kita memandang di dalam tubuh kita ini ada jantung, ada usus, ada lambung, udah nggak ada. Di dalam ini adalah Rabbani, ruhani dan nurani. Itu yang kita pandang. Udah nggak ada yang lain. Nah, itu yang dikatakan kesadaran mutlak. Makanya lepas marifat di situ. Ya, marifat itu cuma pembimbing rohani kita untuk memandang secara ainul basiro. Seperti yang dikatakan beliau tadi, Abah Waskito, tentang Tuhan itu ya hitam itu. Kalau kita dalam konteks ilmu kan mengatakan dia adalah zat marifat. Ya, atau dikatakan sukunia. Alam sukun, alam diri kita. Ya, alam, atau dikatakan alam maghrib. Ya, atau alam hitam bagi diri kita. Makanya tidak semua orang buta itu mampu melihat warna hitam, karena hitam itu adalah kelebihan, artinya satu artinya kerahasiaan bagi Allah. Ya, contohnya kita menutup mata sekarang, ya, menutup mata, pasti kamu tidak akan lagi melihat kakimu, tanganmu, kepalamu, ya. Tapi di situ kamu masih mampu merasakan sesuatu yang datang, ya, merasakan pendengaranmu. Itulah dirimu tuh. Itulah dirimu semata tadi, walaupun kamu tidak memiliki tubuh zahir, tapi kamu tetap hidup. Ya, itulah dirimu yang gelap tadi, yang dikatakan basiro tadi. Tapi belum hidup, tapi kecuali ada ainun di situ. Ya, ada pandangan di situ. Makanya dikatakan jiwa itu tidak akan pernah mati. Ya, itulah jiwa itu yang dikatakan kita itu. Kita yang kosong itu, yang hitam itu. Kalau kita makom kita katanya dalam kita menceritakan tentang ilmu, ya, wujud itu adalah yang kosong itu, yang hitam itu. Tapi hitam yang bagaimana? Coba tutup mata sekali lagi. Di situ ada kayak gemerlap, kayak ada cahaya-cahaya bintang. Ya, makanya kita umat muslim ini dominan dengan warna hitam, ya, Ka'bah warna hitam. Kenapa? Itu adalah zatnya marifat. Ya, zatnya marifat. Makanya zatnya marifat itu, mengajak kita untuk memandang secara ainul basiro, memandang ke dalam yang hitam tuh, ya, dengan menutup mata, memandang ke dalam dengan yang gelap tuh, ya, lebur di dalam sukunia, ya, lebur dalam diri kita yang kosong itu. Yang kosong itu kan hening, ya, hening, sama halnya kita nih mengunci diri kita di dalam kamar, ya, mematikan lampu. Tentunya udah kita nggak melihat tubuh kita, tapi kita masih merasakan. Itu yang diri kita tuh, ya, kosong itu, yang gelap itu, ya. Tapi gelapnya itu dia gemerlap, ya, gemerlap bercahaya-cahaya. Masya Allah, sahabat beriman, ya. Ya, jadi ya apa yang dipahamkan Abah Waskito tadi, ya luar biasa, sahabat beriman, ya. Cuma kita dalam tuntutannya tadi mungkin agak beda sedikit, ya, tapi beda sedikit ini bukan berarti untuk membedakan, ya, artinya untuk menimbulkan peribatan, tidak, ya. Semua sama tuh berjalan ke depan, ya. Makanya belum tentu kan Abah kan mungkin memiliki guru lain atau bagaimana, ya. Tentunya kan lain koki, lain pasti lain masakannya, tapi semua menuju kepada yang satu, ya. Makanya kadang-kadang kita tuh ya beda sedikit, maunya itu sama dengan kita tuh semuanya, ya, nggak bisa di situ, ya. Kalau kita masih menimbulkan perdebatan di situ, saya bertanya dulu, Tuhan mana yang kamu kaji, ya? Tuhan mana yang kamu kaji, tauhid mana yang kamu kaji sehingga timbul perdebatan? Makanya alhamdulillah sampai sekarang ini Rumia Kanefi ini memang tidak mau orang-orang yang selalu berdebat. Kenapa? Kalau kita sudah berdebat di sini sudah dihadiri dengan makhluk-makhluk yang bertanduk itu. Kalau sudah makhluk-makhluk yang bertanduk semuanya, berarti kita sudah setara dengan mereka tuh.
Makanya saya sangat menghindari, walaupun apapun yang terjadi saya sangat menghindari. Ya, sahabat beriman, begitu. Sama saja sebenarnya ya, sama. Dia bentuknya nasi, tapi nasi ada yang bikin kayak nasi goreng, ada yang bisi kayak nasi kudu, ada yang bisi yang bikin nasi kuning. Tapi asal usulnya adalah nasi. Berarti semua asalnya sama. Ya, Masya Allah. Silakan lanjut Abah Waskito ya. Iya,